oleh kandidat. Panelis kita malam hari ini lumayan tajam ya mengujinya. Apa tanggapan Anda kemudian setelah Anda mendengar? Saya masih mau ini nanya sebenarnya, kalau masih boleh ya? Boleh. Saya pikir begini, Anda kan berlima sebentar lagi akan kembali, ada yang kembali, ada yang akan mau masuk ke DPR. Kita kan paham bahwa DPR itu kan penuh kritikan. Salah satu di antaranya yang paling banyak mekanisme keuangan negara yang paling banyak dikritik dari DPR itu kan adalah kehadiran Banggar. Salah satu upaya yang dilakukan sekarang sedang ada pengujian di MK. Upaya ya sudahlah bubarkan ajalah Banggar. Karena Banggar kan kemudian mengambil beberapa jatah pembahasan komisi untuk bicara soal keuangan. Apa yang dibahas sudah di komisi, diselesaikan di komisi, ternyata masuk di Banggar kemudian diacak-acak lagi. Ya. Nah, apa pandangan Anda kalau ada ide membubarkan Banggar itu? Kalau Anda, plus yang kedua, kalau Anda di DPR, apa sih terobosan anti korupsi yang Anda mau dorong? Silakan. Saya mau Mas jawab. silakan. Sebelum menjawab soal Banggar, saya sedikit soal pindah-memindah tadi. Oh, ini masih pindah nih soal Ini pindah. Mas, nanti ada yang belum beres. Bung Jamal, Iya. Bung Jamal pindah ke Dapil Jember dan sekitarnya, saya pindah di Malang Raya. Jadi kalau Bung Jamal tadi kelihatan banyak menggerutu, kalau saya itu enak-enak saja, bahagia saja. Siapa yang gerutu? Enggak gerutu. Wah, berat ini. Enggak bisa menerjemahkan. Ini Malang kemarin Anda di Malang ya? Mungkin karena beliau orang Jogja, jadi kalau suara keras itu dianggap gerutu. Silakan Mas Soto. Jadi sekaligus begini Bung Tito, saya mau membuktikan ada sebuah tesis bahwa kalau partai-partai politik itu mau melakukan kerja-kerja politik dan tradisi politik yang benar, maka sebetulnya partai itulah yang akan memenangkan di dalam persaingan. Ini di masa depan pasti seperti itu. Jadi adanya money politik yang sekarang terjadi itu ya karena partai-partai politik selama ini tidak dengan sungguh-sungguh ya melakukan aksi-aksi politik, kerja-kerja politik. Maka saya ketika di Dapil Malang yang saya lakukan, saya bukan memperkenalkan diri dengan cara gerak jalan bersama dan lain sebagainya tadi, tapi saya datang pada kelompok-kelompok masyarakat, memberikan advokasi yang jelas, dan mereka tahu bahwa apa yang kita lakukan. Nah, ini sebetulnya yang lebih penting saya kira dilakukan, sehingga rakyat itu bisa menilai siapa yang mau dipilih. Baik. Oke, nah kemudian soal Banggar, itu tadi jawaban Mas Yotan. Anda mau menanggapi soal pindah? Masalah pindah, Ayo, sebelum masuk ke coba. Banggar ya. Coba Saya kita pikir dengar. terima kasih Mas Toto, walaupun ungkapannya sangat halus. Ungkapan kalau partai itu kan berarti menunjukkan partai atau minimal partainya yang dia ada sendiri di situ belum bekerja dengan baik. Dan mungkin bahasa lain adalah ketika proses penempatan seseorang di dapil itu bisa dipindah secara top down tanpa melihat basis konstituen sebagaimana mestinya, ongkos politik bisa menjadi mahal. Tadi saya mencoba menjawab atau menjelaskan apa yang tersirat. Moga-moga tidak salah Mas Toto. Moga-moga. Jadi Kelihatannya Bapak ini agak- juga paham banget PAN ya sebenarnya. Kelihatannya agak salah dia. Jadi saya Malang itu adalah pilihan, jadi bukan karena dipaksa. Soal Banggar, oke, kita bahas soal Banggar. Sekarang soal Banggar saya kira ya, soal Banggar sebetulnya begini. Sekarang kan sedang dibahas rancangan undang-undang tentang MD3. Ini nanti bisa mengatur seluruh persoalan Banggar ini. Maka masukan dari para pakar ini juga sangat penting sekali, karena kami juga sedang menggagas ya. Kalau kegiatan Banggar, karena Banggar itu profesi tertentu, dia membutuhkan keahlian khusus di dalam perencanaan pembangunan, di dalam akuntansi, di dalam sistem manajemen dan lain sebagainya. Dan dia juga melibatkan banyak sektor yang tidak, kalau anggota dewan kan ini sangat general sekali. Jadi Anda setuju Banggar tetap ada? Bukan begitu maksud saya. Nah, kalau nanti itu Banggar itu ada tim profesional ya yang mengerjakan tugas-tugas Banggar, kemudian DPR itu memberikan keputusan politik. Baik. Itu mungkin akan kualitas dari penganggaran kita akan menjadi lebih Mas baik. Marwan pasti setuju Banggar dibubarkan? Enggak. Ini lagi proses pembahasan MD3. Tapi begini juga Mas Zainal ya, harus yang Anda tahu bahwa kalau semuanya diserahkan komisi, lalu bagaimana kita misalnya menentukan asumsi makro, lifting minyak berapa, kurs rupiah berapa, dan seterusnya itu panjang pembahasannya. Di situ memang dibutuhkan badan tersendiri yang memang membahas tentang itu. Karena ini kan ada minimal ada dua kategori. Saya memahaminya Mas Jafar barangkali karena berlama-lama di situ karena DPR kemudian masuk sampai satuan 3.
Yang seharusnya Satuan 3 nggak perlu dong DPR. Negara mana sih yang membuat DPR membahas Satuan 3? Di mana-mana kan DPR hanya membahas di wilayah makro. Kebijakan makroekonomi ini ya, lalu kemudian dijalankan. Tidak membahas sampai Satuan 3. Mengapa berlama-lama? Sebenarnya karena Satuan 3. Begini, di Banggar tidak pernah dibahas sampai Satuan 3. Mungkin barangkali di beberapa komisi itu membahas sampai Satuan 3 dengan alasan apa? Karena pemerintah juga sering tidak transparan dalam konteks ini. Jadi ada dipahaminya di situ, sehingga jangan curiga dulu bahwa Satuan 3 ini proyek mungkin biar jadi. Iya bukan. Satuan 3 tidak hanya proyek, termasuk membuat undang-undang juga Satuan 3 loh itu. Jangan salah. Masuk ke daerah yang lebih detail maksudnya iya, gitu ya. oleh karena itu ini kan dibutuhkan. Kita terima kasih kepada pengawas yang sudah ada, termasuk kritik kepada kawan-kawan yang misalnya teman-teman LSM dan seterusnya itu, kita terima kasih betul. Tetapi bahwa Banggar itu menentukan besarannya itu masing-masing. Saya ingin tanya, kenapa Anda berpikir bahwa kalau misalnya Mas Vito, sebentar, kalau misalnya semua diserahkan pada masing-masing komisi, itu menentukannya dari mana? Ya, tiba-tiba diambil dari sini. Menurut Kan Anda, mungkin. sekarang saya tanya menurut Anda, Bung Uceng. Yang mesti Saya boleh nimbrung nggak? Bentar. Anda sebenarnya lebih sepakat Banggar dibubarkan atau tidak? Kalau ditanya. Dengan komposisi sekarang seharusnya Banggar dibubarkan, karena kemudian Banggar hanya mengulangi. Dalam beberapa catatan dia hanya kemudian mengulangi sesungguhnya apa yang sudah dibahas di komisi. Bahkan dia implikasi negatif dari Banggar itu tidak. Yang paling bahaya adalah salah. Yang paling bahaya adalah kalau untuk perkara ini Mas Pak salah itu. Pemahamannya seperti itu salah. Bahwa Banggar ini ada sebenarnya untuk mengatur sedemikian rupa alur pembahasan yang sedemikian rumit di DPR itu. Ada 1000 tahun ini saja kita menentukan 1.800 triliun lebih APBN. Anda bisa bayangkan ya, kalau itu kemudian tidak ada satu mekanisme yang memastikan bahwa seluruh proses itu bisa dilalui dalam jangka waktu yang diatur oleh undang-undang. Jadi Banggar ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengefisienkan proses. Bahwa kemudian terjadi konsentrasi kekuasaan, lalu terjadi skandal di dalam 1.800 triliun itu memang tidak bisa kita hindari. Ya karena konsentrasinya, yang harus kita reduksi itu kan adalah transparansinya kan yang perlu kita bentuk. Saya pernah Mas, saya jadi mantan anggota Badan Anggaran, saya pernah menjadi sekretaris di Panja. Asumsi makro dan itu kerumitannya luar biasa. Kalau Anda tanya tadi misalnya ya, kenapa mesti harus ada pembahasan di Satuan 3? Karena itulah cara kita untuk memastikan akuntabilitas itu. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya juga tidak terlalu banyak juga yang dibahas. Dan itu juga bisa menjadi celah untuk terjadinya skandal sebenarnya kan? Sebenarnya kalau Anda tanya ya, itu ini yang saya pembahasan positif Satuan ya. 3 itukah yang membuka skandal-skandal yang ada selama ini. Karena sebab- kemudian itu melenceng dari tugas DPR, karena DPR tidak bertugas untuk membelanja barang. DPR tidak bicara soal bagaimana alokasi bukan itu uang. yang kita bahas memang bukan soal belanjanya Mas. Yang kita bahas itu adalah apakah Anda menggunakan uang secara pas untuk hal yang pas juga, kan itu yang menjadi inti di dalam satu. Baik, kalau Hanura ini sebenarnya terlalu teknis ya. Ya saya kira kalau memang nanti banyak mudorotnya, saya kira bubarkan tidak apa-apa. Jadi kita lihat aja. Karena saya menganut begini prinsip, termasuk tadi terobosan pertanyaannya. Terobosannya apa? Menurut saya, kalau sekarang korupsi dan sebagainya itu hanya dikembalikan kepada individu, selalu begitu, nggak selesai gitu. Nah, termasuk dalam hal Banggar ini maupun hal yang lain. jalan keluarnya seperti apa kalau Banggar dibubarkan? Jadi, maksudnya gini, semua lembaga itu punya risiko untuk mengalami seperti pembubaran itu. Sebetulnya apabila ternyata pelaku-pelaku di dalamnya ini terlibat korupsi secara beramai-ramai gitu. pertanyaan Dan termasuk juga bukan hanya Banggar ya. Partai politik juga nggak apa-apa begitu. Supaya paham. Kalau nggak ada badan anggaran kita mau bikin apa? Itu Saya yang jadi- mengatakan begini Mas, sekarang kalau dengan tidak ada komposisi dengan model yang ada sekarang, Banggar lebih baik dibubarkan karena dia mengacaukan sistem keuangan. Bahwa kalau Anda mau memperbaiki Banggar, saya setuju. Tapi harus diperbaiki benar-benar, dia berada di tahap awal, tidak masuk ke komisi dan tidak mengulang lagi apa yang dibahas di komisi. Karena begitu masuk dibahas, diacak-acak lagi apa yang sudah disepakati di komisi. tidak ada lagi. Jadi Anda mekanismenya silakan sudah berubah. Kita bahas kita lanjutkan Saya kira nanti ini perlu sesi sendiri ini. Ya oke, Salah, kita akan sesi nanti kita tapi tadi kita belum pasang di selesai. debat aja ya, jangan di duel. Tadi aku belum kandidat. selesai Kita lihat debatnya, dulu hasil polling. Andi Rahmat masih memimpin tapi ini agak turun lagi 55,9%. Dilanjutkan Toto 18,93, kemudian Marwan bersaing ketat dengan Jamal 10%, di angka 10%, dan BM Wibowo masih di angka 3, sekian. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.